Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widiawati Putri, NRP 05218400000107 dari kelas Sistem Enterprise A. Nah, berbeda dengan dua vlog sebelumnya, di mana kita membahas tentang modul Sales and Distribution, dan juga vlog kedua membahas tentang Material Management. Pada vlog kali ini, kita akan membahas tentang modul Production Planning and Execution yang mengacu dari studi kasus perusahaan XYZ, di mana perusahaan XYZ ini menerima pesanan sebanyak 500 buah dari kliennya. Nah, pada studi kasus kali ini, saya menggunakan perusahaan PT SK Indonesia, di mana PT SK Indonesia ini bergerak di bidang industri alas kaki atau sepatu, yang produksinya itu lebih ke arah sepatu casual atau sports, dan PT SK Indonesia ini juga sudah mendistribusikan sepatu-sepatunya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, PT SK Indonesia ini memiliki salah satu produk unggulan yang bernama sepatu Tomcats. Nah, sepatu Tomcats ini memiliki bill of materialnya sendiri, seperti yang ada pada gambar. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sepatu Tomcats dari PT SK Indonesia ini sebenarnya hanya sedikit, yaitu kulit untuk di bagian luar sepatu dan mempercantik sepatunya. Kemudian ada sol yang ada di dalam. Terus ada sol yang ada di bawah, yang mestinya warnanya putih itu, dan tali sepatu. Untuk lebih rincinya, ini saya juga membuat diagram bill of materialnya juga. Jadi, bill of materialnya ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah atau sol. Pada bagian atas ini, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pola atas, kulit, dan inlay sol atau sol yang ada di bagian dalamnya sepatu itu. Kemudian pola atas itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pola belakang, pola samping, dan pola depan, yang bahan-bahannya itu juga berasal dari kulit. Sedangkan untuk bagian bawahnya atau sol, itu solnya itu terdiri dari dua bahan juga, yaitu biji PVC yang digunakan untuk mengisi solnya dan kulit untuk melapisi solnya. Jadi, PT SK Indonesia ini memiliki suppliernya sendiri yang memang selalu memasok raw material ke PT SK Indonesia. Dan suppliernya ini bernama PT Primarindo, di mana dia ini memang selalu menyediakan kebutuhan produk pokok dari PT SK Indonesia. Kemudian, PT SK Indonesia sendiri ini juga memiliki klien tetap, yaitu PT Hatta, di mana PT Hatta ini sudah menjadi pelanggan tetap PT SK Indonesia sejak lama, khususnya untuk produk sepatu Tomcats. Nah, selesai dari sini, kita akan langsung menuju ke studi kasusnya. Jadi, pada studi kasus yang diberikan ini, seolah-olah PT Hatta itu melakukan pesanan produk Tomcats sejumlah 500 unit kepada perusahaan kita, yaitu PT SK Indonesia. Dan PT SK Indonesia ini memutuskan untuk melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli untuk memenuhi pesanan tersebut, sehingga diperlukan material-material dalam proses produksi produk Tomcats. Nah, tapi PT Hatta ini meminta pesanannya harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020 mendatang. Pertanyaannya adalah, jelaskan secara detail bagaimana perusahaan Anda menggunakan modul SAPPP. Yang kedua, jelaskan bagaimana runtutan dari awal hingga produk sampai ke customer PT Hatta. Dan yang ketiga, dalam memenuhi permintaan customer PT Hatta, modul SAP apa yang kita gunakan. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan modul SAP selain PP, maka jelaskan secara singkat penggunaan modul tersebut. Jadi yang pertama, jelaskan secara detail bagaimana perusahaan Anda menggunakan modul SAP Production Planning and Execution. Jadi di sini ada tahapannya, dan akan saya jelaskan secara singkatnya aja. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan forecasting. Nah, di mana sistem SAP secara otomatis bisa memperkirakan produksi barang dari perusahaan kita dari data-data produksi pada bulan sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan untuk membuat SOP dari forecasting yang sudah kita perkirakan sebelumnya tadi itu. Dan di sini kita akan membuat Sales and Operation Plan di tingkat agregat untuk satu produk grup, yaitu Tomcats yang masuk ke produk grupnya tersebut. Nah, kemudian di Demand Management, kita di sini tuh bakal melakukan disagregasi produk dari yang tadi level agregat, yaitu produk group, ke level individual produk. Output dari demand management ini berupa demand program yang mengacu dari pesanan pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan proses make to order.
Lalu kita menjadwalkan produksi untuk produk Tomcats pada 2 bulan ke depan dengan menggunakan MPS atau Master Production Scheduling agar lebih terorganisir. Selanjutnya, kita melakukan MRP atau Material Requirement Planning, di mana kita itu memastikan ketersediaan bahan untuk produk yang akan kita buat. Jadi misalnya kalau pada PT SK Indonesia ini, dia kan mau bikin sepatu Tomcat, nah tapi ternyata persediaan bahan di inventory itu belum cukup. Jadi untuk mengantisipasi ketidaktersediaannya bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk produk Tomcat itu, PT SK Indonesia ini membeli material bahan-bahan dasar dari PT Primarindo. Nah, setelah kita beli, kita akan membuat plan order yang kemudian bisa dikonvert menjadi production order. Kemudian dari situ kita akan menerima bahan dan material yang sudah kita beli dari PT Primarindo. Kita simpan di inventory. Di inventory itu kita bisa ngecek dan memeriksa apakah material yang dikirimkan itu sudah sesuai dengan yang kita pesan sebelumnya atau enggak. Jadi misalkan ada material yang enggak sesuai dengan pesanan kita, itu bisa kita kembalikan dan kita bisa minta ganti ke supplier kita, yaitu PT Primarindo. Nah, terus setelah kita mengecek materialnya, kita bisa langsung melakukan eksekusi pembuatan produk. Jadi kita akan mulai melakukan pembuatan produknya. Kemudian bisa langsung setelah produknya itu selesai dibuat, kita bisa langsung melakukan transaksi penjualan kepada klien kita yang disebut order settlement, yaitu klien kita itu adalah PT Hatta. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana runtutan proses dari produksi barang sampai ke tangan PT Hatta. Jadi di sini akan dijelasin gimana sih proses produksi barang yang dari PT SK Indonesia itu sampai ke PT Hatta. Nah, di sini dimulai dengan PT SK Indonesia itu menerima pesanan sebanyak 500 buah sepatu Tomcats dari PT Hatta. Nah, jadi PT Hatta itu memesan 500 buah sepatu Tomcats ke PT SK Indonesia yang harus dikirimkan pada bulan Agustus 2020 mendatang. Nah, di sini PT SK Indonesia itu juga melakukan planning untuk produksi sepatu Tomcats ini, jadi kayak mulai mengatur penjadwalannya, inventory-nya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, kemudian PT SK Indonesia ini akan ngecek dulu ketersediaan barang untuk produk Tomcats ini di inventory. Nah, misalnya kalau material dasar dari produk Tomcats ini nggak memenuhi pesanannya, maka PT SK Indonesia ini akan beli material dasarnya dulu di suppliernya sendiri, yaitu PT Primarindo. Nah, nanti setelah melakukan transaksi pembelian material ke Primarindo, maka Primarindo akan mengirimkan materialnya, dan material tersebut akan diterima oleh PT SK Indonesia, kemudian disimpan di inventory yang nantinya itu akan diolah untuk jadi produk Tomcats. Baru setelah diterima nanti, PT SK Indonesia mulai produksi sepatu Tomcats-nya. Kemudian itu jadi dimulai dari kayak mulai merakit produknya sampai nge-pick and pack. Kemudian nanti bakal dicek lagi oleh PT SK Indonesia apakah barang yang sudah diproduksi itu sesuai dengan pesanan PT Hatta. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, maka PT SK Indonesia akan mengirimkan barang tersebut ke inventory milik PT Hatta. Nah, ketika barang tersebut diterima oleh PT Hatta, maka PT Hatta juga akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut. Udah oke apa belum? Kalau misalkan ada yang nggak oke, bisa dikembalikan dan minta ganti. Tapi kalau misalkan sudah oke, maka PT SK Indonesia itu bisa melakukan posting goods issue. Jadi maksudnya posting goods issue itu maksudnya adalah memindahkan kepemilikan produk Tomcats tadi dari PT SK Indonesia menjadi milik PT Hatta. Nah, kemudian di sini baru PT SK Indonesia tuh bisa mengirimkan invoice receipt ke PT Hatta. Jadi kayak tagihannya gitu, berapa yang harus dibayarkan oleh PT Hatta. Baru PT Hatta mengirimkan pembayaran dan PT SK Indonesia akan menerima biaya pembayaran dari PT Hatta. Selanjutnya, dalam memenuhi permintaan PT Hatta, kira-kira modul SAP apa yang akan saya gunakan dalam membantu proses bisnis di perusahaan PT SK Indonesia. Jadi ada 5 jenis modul SAP yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah SD, kemudian MM, PP, V, dan CO. Jadi SD itu Sales and Distribution, MM Material Management, PP
Production Planning and Execution, V Finance, dan Co itu Controlling. Nah, selanjutnya untuk penjelasan masing-masing modul selain PP-nya itu, jadi yang pertama modul Sales and Distribution, di mana di sini itu dia perannya sebagai yang mengatur dan membantu perusahaan dalam hal penjualan serta pendistribusian produk hingga ke tangan customer, yaitu PT Hatta. Nah, di sini tuh juga terdapat proses pemesanan, order, pengiriman, dan invoicing. Kemudian yang kedua adalah modul material management. Jadi dia tuh di sini berperan sebagai yang mengelola material, inventory, dan warehouse-nya perusahaan PT SK Indonesia. Jadi kayak pengadaan barangnya sampai pengecekan kondisi inventory atau gudang itu diurus oleh material management ini. Kemudian yang ketiga adalah modul finance. Jadi dia di sini berperan sebagai yang mengelola pembayaran di perusahaan seperti waktu pembayaran material ke supplier atau penerimaan pembayaran dari customer, yaitu PT Hatta. Dan yang terakhir adalah modul controlling, di mana dia itu di sini berperan untuk membantu PT SK Indonesia dalam melakukan perencanaan, pengontrolan, dan pengawasan terhadap operasional dan bisnis di dalam PT SK Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.